Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia renungan pagi yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua sudah sampai pada bulan Desember atau bulan terakhir tahun 2023 ini. Saudara, kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kita dengar pada pagi hari ini, kita dapat mengerti, kita dapat menerima dengan baik, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya, kita mampu mempraktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah tiba di bulan Desember tahun 2023 ini. Kami berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Pagi ini Bapa, kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, mengarahkan kami, baik kami yang mendengarkannya, bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kami dikuduskan oleh Tuhan, supaya kami layak menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yang menjadi dasar dari perenungan kita, yaitu dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24, firman Tuhan dicatat demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kabar baik dengan sukacita. Terimalah kabar baik dengan sukacita. Itulah tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Dalam perayaan Natal atau minggu-minggu Advent yang kita ikuti, tentu kita telah banyak mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan kepada beberapa orang, bahkan kepada beberapa kelompok, dan salah satunya disampaikan juga kepada Yusuf. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, kalau kita membaca keseluruhan dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25, dicatat di sana tentang kelahiran Yesus Kristus. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Saudara, Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa pada waktu itu Yusuf dan Maria masih bertunangan, dan Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, sebagai seorang pria yang sedang menjalin hubungan serius dengan seorang wanita yang sudah dalam tahap bertunangan, yang artinya sebentar lagi mereka akan masuk dalam sebuah pernikahan. Tentu kita bisa membayangkan atau bisa memposisikan diri kita pada posisi Yusuf ketika itu. Pasti kita akan kaget, kita akan marah, kita kecewa, kita sakit hati, bahkan dapat mungkin segera mengakhiri hubungan kita dengan pasangan kita. Dan kalau mungkin itu terjadi pada zaman sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang dialami Yusuf saat itu, maka mungkin kita akan segera ambil handphone kita mengupdate status kita di media sosial, kita mencurahkan isi hati kita di media sosial, segera kita menulis di FB, membuat story di WA, di IG, dan lain sebagainya, tentang kondisi atau keadaan yang sedang kita alami. Saudara, bukan hal yang gampang. Bukan perkara yang mudah bagi Yusuf menerima kabar atau menerima berita tentang kehamilan Maria tunangannya itu. Sehingga kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, Yusuf merencanakan atau mau menceraikan atau mengakhiri hubungannya dengan Maria. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yusuf tidak dapat menerima berita itu. Yusuf tidak siap dengan keadaan itu.
Yusuf kecewa dan ingin segera memutuskan hubungan mereka. Tetapi saudara, yang menarik dalam bagian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekalipun Yusuf dalam kondisi yang kecewa, sekalipun Yusuf dalam kondisi yang mungkin dia marah dengan berita itu, tetapi ada dua bagian penting yang kita pelajari dari Yusuf. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Yusuf tetap tulus hati. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang kecewa, sakit hati, karena mengetahui Maria telah mengandung, Yusuf tetap menunjukkan sikap yang sangat baik. Kita baca di dalam ayat yang ke-19 dari Injil Matius pasal yang pertama tadi. Di sana dicatat ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Yusuf karena ketulusan hatinya, dia tidak ingin merusak nama baik Maria. Dia tidak ingin membuat Maria malu. Dalam keadaan yang tersakiti, keadaan yang terluka sekalipun, tidak merubah Yusuf yang tulus hati. Ini pelajaran pertama yang sangat penting bagi kita. Bahwa keadaan atau situasi yang tidak mendukung, kondisi yang sulit, hati yang terluka, hati yang kecewa, keadaan dikhianati atau dilukai, seharusnya tidak merubah sikap kita. Tidak merubah ketulusan kita. Tidak merubah kebaikan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap menjadi pribadi yang tulus hati. Itu pelajaran yang pertama yang kita lihat dari kehidupan Yusuf. Yang kedua, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sikap atau karakter Yusuf yang perlu menjadi teladan bagi saya dan saudara. Yusuf seorang yang bertindak dengan penuh hikmat. Atau sebelum mengambil sebuah tindakan, Yusuf memikirkannya dengan baik. Yusuf mempertimbangkannya dengan baik. Ayat yang ke-20 saudara bisa membaca dari Injil Matius pasal yang pertama ini. Saudara, kebanyakan manusia mungkin termasuk saya dan juga saudara, terkadang dalam kondisi panik, dalam keadaan yang terjepit, dalam kondisi yang galau, kecewa, sakit hati, marah. Seringkali kita bertindak tanpa berpikir dengan matang, tanpa ada pertimbangan yang baik. Apakah tindakan kita berakibat baik atau buruk? Bahkan sekalipun kita sudah tahu tindakan kita merugikan, tetapi karena sakit hati kita, kecewa kita lebih mendominasi, seringkali kita tetap mengambil langkah atau tindakan yang salah. Saudara, kita perhatikan Yusuf. Sebelum mengambil sebuah keputusan untuk menceraikan atau berpisah dari Maria, Yusuf mempertimbangkan terlebih dahulu. Sekali lagi, Yusuf tidak gegabah, saudara. Yusuf tidak dipengaruhi oleh situasi yang begitu rumit saat itu. Situasi yang mengecewakan saat itu. Tetapi Yusuf tetap menggunakan akal sehatnya, pikirannya dengan baik, tetap berhikmat dalam segala situasi hidup yang sulit. Saudara, ini poin penting yang kita pelajari dan perlu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Contoh dalam kehidupan kita, sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, biarlah kita tetap penuh dengan hikmat, sehingga tindakan kita tetap pada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang pertama yang saya sampaikan di atas merupakan sikap dan tindakan yang ditunjukkan Yusuf sebelum ia menerima berita atau pesan dari malaikat Tuhan kepadanya. Kalau kita membaca, saudara memperhatikan dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23 dari Injil Matius pasal yang pertama. Di sana sangat jelas ditulis berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf tentang keberadaan Maria tunangannya. Bahwa Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Maria seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Maria mengandung untuk menggenapi firman yang disampaikan para nabi. Maria mengandung Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai. Saudara, dari berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, selanjutnya kita membaca dan menemukan ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf di dalam ayat yang ke-24 yang sudah kita baca tadi. Yang sebelumnya Yusuf telah merencanakan untuk menceraikan Maria.
Pada akhirnya ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu artinya saudara, Yusuf tidak hanya menerima Maria sebagai istrinya, tetapi Yusuf juga menerima bayi yang ada dalam kandungan Maria. Yusuf bukan hanya seorang yang tulus hati dan penuh hikmat, tetapi Yusuf juga seorang yang memiliki ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku pendengar My Salva Podcast yang diberkati Tuhan. Kalau Yusuf menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita, dengan ketaatan dan dengan kerendahan hati, menjadi perenungan kita bersama pagi ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Adakah kita telah siap menyambut dan merayakan kembali kelahirannya dengan penuh sukacita? Adakah kita penuh dengan kedamaian dalam menyambut berita kelahiran Yesus Kristus? Apakah kita dengan kerendahan hati dan ketaatan menyambut kelahiran juru selamat dunia ini? Ataukah saudara, hati kita masih diliputi oleh berbagai macam perasaan, pikiran yang membuat kita tidak bisa menerima berita kelahirannya dengan sukacita? Hati kita masih dipenuhi kebencian. Hati kita masih menyimpan akar pahit terhadap sesama kita. Apakah itu terhadap suami? Apakah itu terhadap istri? Apakah itu terhadap anak-anak? Apakah itu terhadap orang tua? Terhadap keluarga? Terhadap rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita? Apakah kita masih merasakan kecewa karena mungkin kita merasa tidak diperlakukan adil oleh orang lain? Apakah hati kita masih diliputi amarah karena perlakuan atau sikap orang lain yang mengecewakan kita? Ataukah mungkin masalah ekonomi yang begitu sulit saat ini? Masalah rumah tangga yang mungkin diambang kehancuran? Masalah anak-anak kita yang mungkin dalam pergaulan bebas? Anak-anak yang tidak bisa diatur? Ataukah itu masalah kesehatan kita? Ataukah itu masalah pekerjaan? Masalah pelayanan? Membuat saudara dan saya sulit menerima kabar baik dengan sukacita. Sulit bersukacita di tengah-tengah perayaan Natal kita. Sulit menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar My Salva Podcast yang dikasihi Tuhan. Dunia di mana kita ada saat ini dipenuhi dengan dosa. Kita diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak mudah. Tantangan dan persoalan yang diperhadapkan kepada saudara dan saya seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi Natal, saudara, kembali mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan dunia ini. Natal mengajarkan saya dan saudara untuk tidak terhanyut oleh keadaan dunia ini. Untuk tidak fokus kepada masalah. Tidak fokus kepada tantangan dan persoalan yang ada. Tetapi memanggil kita, mengajarkan kita untuk menerima berita kabar baik, kabar kelahiran Yesus Kristus dengan sukacita. Sebagaimana Yusuf, saudara, menerima kabar baik dengan sukacita. Sebab kabar itu kembali memberikan kepastian bagi kita bahwa ia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang berjanji menyertai saudara dan saya. Tidak hanya menyertai kita ketika keadaan kita baik-baik saja. Tidak hanya menyertai kita ketika keadaan kita berjalan dengan mulus. Tetapi Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita dalam semua musim hidup kita. Dia Allah yang setia. Kelahiran Yesus Kristus, kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus, memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia datang untuk memberi penebusan dosa kepada kita. Dia datang sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kabar baik dengan sukacita. Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia datang sebagai Allah Immanuel, yang awal dan akhir, yang menyertai kita sampai kepada kesudahan dunia ini. Terimalah saudara kabar sukacita itu.
Akhirnya saudara, saya mengucapkan selamat merayakan Minggu Advent dan menyambut Natal dengan sukacita. Dan memasuki tahun baru dengan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Sang Putra Natal, Juru Selamat dunia, Immanuel, Allah menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab berita tentang kelahiran Yesus Kristus, biarlah kami sambut dengan penuh sukacita. Sebab Engkau datang ke dalam dunia untuk memberi keselamatan kepada kami. Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau datang ke dalam dunia memberikan kepada kami pemahaman dan kepastian bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Bukan hanya menyertai kami ketika kami ada dalam keadaan yang baik, ketika kehidupan kami berjalan dengan baik, tetapi Engkau Allah yang menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Engkau tidak hanya menyertai kami di tengah jalan atau dalam perjalanan kami, tidak hanya sekedar Engkau menyertai kami, tetapi penyertaan-Mu sempurna dan kekal adanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Terima kasih Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengar renungan pagi pada hari ini. Biarlah berkat Allah menyertai kehidupan mereka. Kasih dan setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan di Minggu Advent ini, memasuki masa raya Natal ini, damai sejahtera Kristus memenuhi hati kami semua. Dan kalau Tuhan izinkan kami menyambut tahun yang baru, kami tahu Allah Immanuel itu juga menyertai kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Raja mulia, bersoraklah bagi Dia yang diutus oleh Bapa bagi dunia. Dia lahir untuk kita semua, Juru Selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Hai dunia, gembiralah, sambutlah Dia, Raja mulia. Bersoraklah bagi Dia yang diutus oleh Bapa bagi dunia. Dia lahir untuk kita semua, Juru Selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja, Raja segala raja. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja, Raja segala raja. Raja segala raja bagi seluruh dunia, mereka yang percaya. Dia lahir untuk kita semua, Juru Selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja.